Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbika. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intabi'u inna mumtahirin. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, meskipun dalam keadaan cuaca yang cukup ekstrim, ya cukup menjanjikan untuk diam di depan TV sambil menyeduh teh manis dan dibarengi dengan roma kelapa. Nah, itu promosi itu gitu. Nah, jadi menurut nafsu mah ya rawas gitu. Tapi karena kita sedang menyeru kewajiban yang Allah perintahkan, sehingga hujan tidak menjadi halangan untuk kita melangkahkan kaki untuk memenuhi kewajiban Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ya. Baik ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, yang seharusnya sebagaimana mungkin informasi yang disampaikan, insyaallah untuk di pertemuan Ahad pertama ya. Jadi Ahad pertama itu katanya diagendakan untuk kajian tafsir secara berurutan, tapi dibahas dari belakang juz 30 dari surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Namun qadarullah untuk saat ini mungkin belum selesai tadi materi dikarenakan secara mendadak di langsung untuk hari ini. Nah, karena tafsir itu ya harus ya dipersiapkan gitu. Jadi tidak bisa langsung, kalau terjemah hungkul mah gampang Pak gitu kan. Terjemahkan hungkul mah ya mudah-mudah saja. Cuman untuk lebih meluas lagi pemahaman kita berkaitan dengan tafsir, maka perlu dengan referensi yang begitu banyak sehingga memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih kompleks. Jadi qadarullah tadi materi belum selesai. Tapi sekarang juga insya Allah diselangi terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan tafsir, tapi hanya saja tafsirnya tafsir tematik yang akan kita bahas, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 158. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya hal yanzuruna, yang mereka nantikan, illa tidak lain anta tiyahumul malaika, yaitu kedatangan malaikat, au yatiya rabbuka, kedatangan Tuhanmu, au yatiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu, yang artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita hal yanzuruna, apakah mereka menunggu atau menanti-nanti, illa tiada lain anta tiyahumul malaika, yaitu kedatangan malaikat, au yatiya rabbuka, atau kedatangan Tuhanmu, au yatiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Kemudian kata Allah, yauma yati ba'du ayati rabbika, ketika datangnya sebagian tanda kekuasaan Allah kepadamu, la yanfa'u, maka tidak akan bermanfaat, nafsan, bagi dirimu, imanuha, keimanannya.
Lam takun amanat min qablu, apakah ia sebelumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, au kasabat fi imaniha khairan, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Qul intadiru inna muntadirin, katakanlah tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ya. Nah, di sini akan kita jelaskan berkaitan dengan ayat ini, menjelaskan bahwa di mana keimanan itu, Bu, ada masa kadaluarsanya. Dan keimanan kita tidak akan bermanfaat pada waktu itu ketika ketiga perkara ini datang kepada kita. Jadi kalau sudah datang ketiga perkara ini, maka keimanan kita tidak akan bermanfaat lagi untuk diri kita semuanya. Maka jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar ini, tapi ternyata kita sia-siakan. Sehingga datanglah ketiga perkara ini, maka kita tidak akan bermanfaat keimanannya dan tidak akan pernah bisa menolong kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ditunjukkan kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat ini. Nah, ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 194. Beliau menjelaskan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mutawa'idan lil kafirin, bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Wal mukhalifina li rasuli, ancaman bagi orang-orang yang kufur terhadapnya dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mukadzibina bi ayati, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wasoddina an sabili, dan orang-orang yang berpaling di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan hanya kepada orang kafir saja, bukan hanya kepada orang yang beriman saja, tapi kepada orang yang kafir pun Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya. Mutawa'idan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada kalimat lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Apakah ia itu sebelumnya tidak pernah beriman, atau dia sudah beriman tapi selama keimanannya tidak pernah melakukan hal kebaikan sampai datang perkara ketiga itu, gitu. Nah, maka ketika datang ketiga perkara itu, maka keimanan itu tidak akan bermanfaat. Apalagi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba menyesal pas datangnya malaikat, datangnya Allah, kemudian datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan malaikat, apa yang dimaksud dengan datangnya Allah, dan apa yang dimaksud dengan datangnya sebagian tanda kekuasaan Allah. Nah, inilah yang akan menjadikan keimanan kita tidak akan bermanfaat lagi. Kemudian wal mukhalifina li rasuli, dan ayat itu pun ditunjukkan kepada orang yang durhaka kepada Rasul. Siapa orang yang durhaka kepada Rasul? Orang kafir? Ya. Ada orang muslim yang durhaka kepada Rasul, Bu? Banyak, ada. Bahkan di sebagian umat muslim ada juga yang namanya inkarus sunnah. Jadi golongan-golongan yang mengingkari sunnah. Jadi mereka hanya mengamalkan ayat-ayat Allah saja, Bu. Jadi mengamalkan Quran. Kalau hadis itu ditinggalkan. Karena menurut mereka hadis itu tidak ada jaminan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti 1400 tahun diturunkan, sampai sekarang ada perubahan? Tidak ada. Nah, inilah jaminan Allah. Tapi untuk hadis ada jaminan? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut mereka inkarus sunnah itu golongan yang mengingkari sunnah. Mereka hanya meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi yang anehnya, Bu, ketika sholatnya siga urang. Engkau ingkarus sunnah, tapi ketika sholatnya siga urang. Harusnya kalau mau mengingkari sunnah, sholatnya henteu siga urang. Kumaha tuh? Sugan kumaha eta gitu kan? Karena sholat di dalam ayat Al-Quran gerakannya dijelaskan tidak, Bu?
Teu aya ibu nepikeun ka jenggotan jeung kumisan oge milarian bagaimana cara sholat itu di dalam Al-Qur'an moal kapendak. Karena cara bergerak sholat itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an tapi dijelaskan di dalam hadis Rasul. Nah, sekarang mereka mengatakan ingkar sunnah tapi sholatnya kurang. Itu nyambung gitu. Menikagok itu ingkar teh gitu kan. Nah, itulah mereka yang durhaka kepada Rasul. Wal mukadzibina bi ayati, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wasoddina an sabili, dan mereka yang berpaling dari jalan Allah, yaitu yang mereka jauh dari perintah Allah dan jauh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk apa yang dimaksud oleh ditunggu mereka datangnya malaikat. Di dalam tafsir Al-Maraghi jilid ketiga halaman 80 yang dimaksud malaikat di dalam ayat yang tadi yaitu wal muradu bil malaikati malaikatul maut, yaitu datangnya malaikat maut. Alladzina yaqbiduna arwahuhum, yang dimana malaikat maut itu menggenggam ruh mereka. Jadi malaikat yang dimaksud oleh Allah di sini adalah malaikat maut. Makanya ketika ada orang yang baru beriman atau mengaku penyesalannya ketika datang malaikat maut, la yanfa'u nafsan imanuha, keimanannya tidak akan bermanfaat lagi untuk dirinya. Nah, telat gitu. Makanya bagi orang yang menyesal ketika datangnya malaikat maut, mereka itu sudah telat. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ada dua kategori orang yang melakukan dosa. Yang pertama, orang yang melakukan dosa itu karena kebodohan. Yang kedua, yaitu orang yang melakukan dosa, dia tahu dosa tapi ternyata melakukan dosa nanti dijadikan sebagai profesi, pekerjaan. Sampai ketika dia tidak melakukan dosa itu teh siga kurang we gitu. Nah, inilah bahaya bagi orang yang melakukan dosa kalau sudah tidak merasa dosa lagi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat An-Nisa, "Innama taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin." Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Su'un, satu kejahatan. Tapi ia melakukan kejahatan itu bijahalatin karena kebodohannya. Teu apal yen eta teh dosa keur dilakukeun teh. Sedang melakukan dosa da anjeunna teh teu apal bahwa itu adalah dosa. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia teringat, bisa jadi karena ada yang mengingatkan atau dia sadar bahwa itu adalah merupakan satu dosa. Lalu cepat-cepatlah ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tobat kepada Allah. Apa Allah Subhanahu wa taala memberikan? Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, orang yang diterima tobat oleh Allah bukanlah orang yang menanti-nanti ketika melakukan dosa gitu. Kalau ingin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayeuna entong sapertos jalmi-jalmi anu ngantosan malaikat dongkap nembe emet ka Allah gitu. Ingat kepada Allah. Ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ingat dan menyesal. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Nah, dah telat. Ketika datang malaikat maut baru ingat. Nah, makanya tobat yang sekarang itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambarannya yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Berbeda dengan tobatnya orang-orang yang melakukan sayyi'at, dosa-dosa. Jadi dosanya bukan satu kali, tapi berkali-kali. Sampai ternyata ia melakukan dosa itu hatta idza hadara ahadahumul maut, datang kematian menghampirinya, qala, kemudian orang itu berkata, "Inni tubtul an." Ya Allah, sekarang aku bertobat kepadamu. Tapi apa jawaban Allah? Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Mereka matinya seperti orang-orang kafir. Nah, tobatna telat Bu gitu.
Ketika datang malaikat baru ingat, kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, maka keimanannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Teu aktif tabuta. Sudah kadaluarsana, masa-masa tobat kepada Allah sudah tidak diterima. Makanya hati-hati kalau kita melakukan dosa, tong jong jon teuing. Upami urang tos terang yang eta teh dosa enggal istighfar ka Allah. Ulah dugikeun ka diantos-antos waktu bade maut nembe emut gitu. Maka tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Rasul dijelaskan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Kata Rasul, innallaha sesungguhnya Allah yaqbalu taubata 'abdihi malam yughargir. Akan menerima tobat seorang hamba itu lam yughargir sebelum gorgoro yughargiru. Apa yang dimaksud dengan gorgoro yughargiru? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi jilid ke-9 halaman 365 dijelaskan. Malam yughargir minal gorgoroti ai malam tablughir ruhu ilal kulkumi. Yaitu gorgoro yughargiru itu ketika ruh sedang ada di tenggorokan. Jadi kalau dijelaskan seperti suara Ibu pernah nalkinan orang yang sakratul maut? Bu? Nah, pernah nalkinan orang yang sakratul maut? Kalau ibu pernah menalkini orang yang sakaratul maut, pasti tahu suarana kumaha anu nuju sakaratul maut. Itu ada suara atau seperti air yang diteguk tapi ditahan, kubardak sok diheureukeun. Nah, itu gorgoro yughargiru. Nah, ketika posisi ruh di sana, Bu, pintu tobat itu sudah tertutup. Orang yang menyesali pada waktu itu la yanfa'u nafsan imanuha, keimanannya tidak bermanfaat lagi. Makanya jangan ditunggu-tunggu kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keimanan kita tidak bermanfaat lagi untuk kita. Nah, ini waktu pertama. Jadi datangnya malaikat. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92 yaitu gambaran Fir'aun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi pada waktu itu sedang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun pernah bertobat kepada Allah. Bahkan 2 kali tobatnya teh. Ketika hendak ditelan oleh ularnya Nabi Musa, tongkat Nabi Musa teh yang berubah menjadi ular, tapi pada waktu itu Fir'aun menyesal. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan, terjadi ditelegna. Nah, kemudian kejadian yang kedua yaitu ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan umatnya. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92. Hatta idza adrakahul gharaqu, hingga apabila Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Jadi ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan umatnya, dan pada waktu itu Nabi Musa sudah buntu. Di depan itu laut merah teh. Kagigir dikepung, kiri dikepung, ke kanan dikepung, komo ke depan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa untuk mengetupkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu, lalu Nabi Musa nyebrang dengan umatnya dan Fir'aun pun mengikuti. Nah, dijelaskan di dalam penjelasan sirah yang lain, sejarah, itu bahwa kuda itu tidak mampu untuk melewati laut. Jadi ketika sedang berjalan, di tengah-tengah, saking ninggalna eta cai ngagulidagna gitu kan. Badagna cai, sehingga kuda itu tidak mau lagi untuk meneruskan. Dan pada akhirnya berhenti di tengah-tengah. Dan pada waktu itu ketika air itu terbelah,
Fir'aun dan bala tentaranya sudah ada di bawah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala des dihijikeun deui eta cai teh. Sampai Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam, hatta idza adrakahul gharaqu, Fir'aun itu hampir tenggelam, qala ternyata Fir'aun sempat bertobat kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Fir'aun? Kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Ya Allah, nah gitu. Ternyata bagus eta teh ucapan Fir'aun itu. Begitu luar biasa perkataannya teh. Amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Nah, di sini ada penjelasan mufasir yang lain. Luar biasanya Fir'aun saking nurus tunjungna gitu kan, durhakanya Fir'aun itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah gitu. Tapi dia hanya bisa mengucapkan la ilaha illalladzina gitu. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Entah menyebutkan la ilaha illallah. Karena sebagian mufasir itu dijelaskan naon ku malaikat diwawalan gitu Bu, oleh pasir. Karena kalau terjadi bahwa Fir'aun itu mengucapkan la ilaha illallah, pasti Allah mah nah gitu, menerima tobatnya gitu kan. Tapi karena tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka pada waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana minal muslimin, Fir'aun juga mengatakan dan aku termasuk orang-orang muslim. Ternyata sempat tobat gitu. Ketika sedang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berteriak, amantu gitu kan. Amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Ayeuna mah iman abi teh ka Tuhana Bani Israil. Jeung abi teh kalabat jami-jami anu muslim. Tapi apa jawaban Allah? Kata Allah, al-ana ayeuna jam eling. Ketika hendak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Kemudian kata Allah, wa qad asaita min qablu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Padahal sebelumnya engkau melakukan kemaksiatan dan engkau melakukan kerusakan. Apa kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun? Kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Tidak ada Tuhan lain. Itu eta teh Fir'aun saking nurus tunjungna gitu. Jadi iblis wae Pak tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan gitu. Tapi Fir'aun mah leuwih ti iblis gitu kan. Bahkan iblis oge sieun ka Fir'aun masih ganatnya gitu. Teuing cenah lain urang ngagodana oge gitu. Mun kitu-kitu teuing gitu kan. Nah iblis wae aliman gitu kan. Iblis saja tidak mau. Karena iblis tahu saha Tuhan teh gitu kan. Iblis tahu dan iblis tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun can pernah panggil gitu kan. Dan tidak tahu buat berani mengucapkan aku adalah Tuhan kalian. Nah inilah maksiatnya Fir'aun. Kemudian wa kunta minal mufsidin, dan Fir'aun itu melakukan kerusakan. Kerusakan apa yang dilakukan Fir'aun? Membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Itu di zaman Fir'aun. Karena di zaman Fir'aun itu ada seorang peramal yang meramalkan bahwa kerajaan Fir'aun itu akan dihancurkan oleh seorang laki-laki. Nah, pada waktu itu ketika percaya langsung survei. Anu lahir laki-laki, anaknya paehan. Fir'aun. Gitu. Tapi ada zaman yang lebih dahsyat lagi daripada Fir'aun. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga sama dimatikan. Itu ilaha ayeuna. Coba lihat banyak kejadian bayi laki-laki dibuang, bayi perempuan dibuang. Sok terus tunjuk kumaha zaman sekarang. Gitu. Nah, kalau di zaman jahiliyah kan anak perempuan yang dibunuh. Kalau di zaman jahiliyah itu anak perempuan yang dibunuh. Kenapa? Karena anak perempuan itu aib. Kalau melahirkan anak perempuan teh aib. Jadi melahirkan anak laki-laki itu adalah merupakan kehormatan. Karena laki-laki itu bisa meneruskan nasab. Tapi kalau anak perempuan tidak.
Makanya pernah terjadi kepada sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika masa jahiliyahnya membunuh anaknya. Anak perempuannya hidup-hidup. Jadi tradisinya gitu, anak-anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup dikubur. Jadi ketika Umar bin Khattab menuju ngagali gitu ta. Murangkalnya teh di dinya, kesangan diusap gitu Bu. Tah apaleun ngagalina teh jang kubur maneh. Jadi ketika sudah selesai kemudian dikuburlah oleh Umar bin Khattab. Itu ketika jahiliyah. Nah, kisah ini menjadikan alasan oleh orang-orang Syiah bahwa Umar bin Khattab itu di neraka gitu. Nah, itu masa jahiliyah itu gitu kan. Tapi ketika masuk Islam, saheura-saheurasna Umar ketika masuk Islam hatinya itu menjadi luluh. Bahkan menjadi orang yang paling baik, paling soleh, paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikategorikan di antara 10 orang yang masuk surga tanpa hisab gitu. Hebatnya Umar begitu. Preman atuh Umar teh gitu. Nu sieuna oge sanes jami hungkul Bu, setan we sieuna. Umar tah dia teu kagok gitu kan jadi preman teh. Ari urang mah preman jadi balan setan atuh gitu. Umar mah teu kagok gitu. Preman teh jeung setan-setan anu sieuna. Jadi kalau misalkan Umar ngalangkungkan ugang gitu buta, patepung jeung setan, kajian kene setan mah ka jalan badag daripada kagang eta gitu. Penak jeung Umar sieuna. Itu hebatnya Umar jadi preman teh. Nah, kalau orang-orang sudah pasti takut kepada Umar. Nah, ini Bu. Jadi orang-orang jahiliyah itu membunuh perempuan. Nah, di sini ayat ini menunjukkan bahwa pelajaran penting. Seorang Fir'aun saja ketika hendak meninggalnya dia beriman kepada Allah dengan ucapan yang begitu indah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diterima. Nah, telat Bu tobat teh. Pintu tobat sudah tertutup ketika ruh itu akan diangkat. Malam yugorgir sebelum gorgoro yugorgir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan, menyelamatkan jasadnya Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi umat setelah dia gitu. Nah, aya sampai sekarang ada karena janji Allah. Mumina oge aya keneh Bu gitu kan. Sampai sekarang diselamatkeun, teh jasad Firaun ngumpul karena untuk menjadikan pelajaran bahwa aya jelema nu paling ngurus tujuh nya Firaun gitu. Meskipun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diselamatkan, ternyata banyak anu jadi umat teh gitu. Anu nuturkeun siga Firaun. Teu apaleun gitu tah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah, berinfaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Karena banyak orang yang menyesal Bu ketika mereka tidak melakukan amal soleh. Jadi amal soleh nanti dingkengke we, rek infak dingkengke gitu kan, rek infak ngalamun heula lamun geus beunghar gitu kan. Padahal infak silahkan sesuai kemampuan, jangan menunggu ketika kita akan kaya dulu, baik itu dalam keadaan senang ataupun lapang, sok we gitu. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesenangan kepada kita, kekayaan, tah dilatihna tiasa infak nalika urang teh acan beunghar gitu. Ayeuna urang teu acan beunghar wae oge seueur ngimpi. Teu acan ku urang dimulai infakna teh waktos engke beunghar bakal hararese infakna. Nah, ada tidak dilatih. Harusnya infak itu dari sekarang atau amal soleh itu dari sekarang. Nah, banyak orang yang menyesal ketika mereka tidak melakukan amal soleh, tapi ternyata kematian datang menghampirinya. Kemudian mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaqulu rabbi laula akhartani. Ya Allah, kalaulah coba akhirkan sedikit saja kematianku ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Pasti aku akan bersedekah dan aku menjadi orang soleh, berangan-angan gitu. Jadi hoyong upami jalmi anu tos maot teh coba atuh sakedap heula gitu kan. Tong maka dicabut gitu tah. Pasian waktu heula gitu. Banyak orang yang menyesal dan menginginkan waktu itu.
Tapi ternyata kata Allah, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ketika seseorang itu sudah datang ajalnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menanti-nantikannya. Tos waktu nama Bu. Makanya waktu inilah yang paling bermanfaat untuk kita. Ketika datangnya malaikat maut, datang menghampiri kita, la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan itu tidak akan bermanfaat untuk kita. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini gambaran juga bagi orang yang sudah meninggal kemudian mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul maut, datang kematian kepada mereka. Qala, lalu mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku, hidupkanlah kembali aku. Untuk apa? Kemudian dia beralasan, la'alli a'malu sholihan fima tarak, aku akan mengamalkan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Jadi banyak orang yang menyesal karena mereka tidak cepat-cepat mengamalkan amal soleh. Tapi setelah meninggal, mereka baru menyesal. Apa jawaban Allah? Kata Allah, kala, sekali-kali tidak akan pernah orang yang meninggal itu kembali lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Eta mah bohong. Ngan saukur saucap-ucap hungkul. Alasan hungkul. Ketika sudah kembali ke dunia mah boahnya boah henteu gitu. Kata Allah teh. Dan itu mah alasan. Kemudian kata Allah, wa min waraihim barzah, karena bagi mereka di depan mereka itu ada barzah, penghalang benteng. Jadi Bu, orang yang meninggal itu tidak akan mungkin kembali lagi. Wal aya mujiruk deui. Anu tos maot mah, komo tos maot di mana dina ruhna? Di suhuna gitu. Nu tos maot mah langsung dicanak ku Allah melalui malaikat. Yang pilih, tuh ayo cari keluar di loang panto, hari kahiji loang panto, gitu kan. Jadi angkat nate bari lalaunan dulu gitu kan. Nah, hari kedua itu di teras eta teh. Hari katilu rada naik saeutik. Hari kaopat naik deui saeutik deui. Hari katilu hari kalima tah rada dina kenteng ieu gitu tah. Banyak gitu. Tidak, orang yang sudah meninggal ruhnya itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa gitu. Dan orang yang meninggal itu sudah berbeda alam lagi, yaitu alam barzah. Dan mereka banyak yang menyesal ingin kembali lagi tapi teu tiasa. Moal aya Bu anu calik di wadah runtah. Moal aya anu calik di luhur tangkal peuteuy. Moal aya anu calikna teh di tangkal selong. Moal nyingsieunan ka ibu. Kalaulah ternyata benar orang yang meninggal itu bisa kembali lagi, ia kan janjina oge. La ali a'malu sholihan fima tarok, pasti ka dieu tah ngumpulna teh. Dia pasti melakukan amal soleh, da ieu janjina. Ingin mengamalkan amal soleh yang telah ia lakukan. Moal kalau ngalakukeun dosa deui jeung sieunan batur. Bari nepi ka pingsan deui gitu kan. Ngaprengan batur we tah juri gitu kan. Wah, gitu. Makanya kalau orang yang sudah meninggal tidak perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan? Gitu. Kuntilanak Bu. Halo. Cing, ada pernah meninggal tuh? Sok jujur, emang ya. Oh, di antara ibu-ibu. Loh, saha, hadir, ngacung. Cing, kumaha. Sekarang di mana? Ada pernah? Ente? Oh, melaras ya. Yang goreng ngawas di mana-mana. Ayam sebut 70 tahun ditaros. Pak, Bapak salami hirup Bapak pernah ninggal lo gitu? Itu cenah gitu. Percaya lo gitu, percaya kayak di mana? Gue tahu cerita. Gitu kan. Tiga gitu. Gaya indigo gitu. Bulan? Indigo. Nah, saya juga indigo itu walau alam gitu ya. Apakah memang betul-betul apa yang dia lihat sebenarnya gitu. Karena kalau misal jin, berupa jin itu min haitsu la tarawnahum, tetap dasar Allah oke di tempat yang tidak bisa dilihat gitu. Jin itu min haitsu la tarawnahum. Adam saja yang di surga ketika digoda oleh setan, kemudian terbuka auratnya, kan ayatnya eta. Yang melihat aurat itu bukan Nabi Adam dan Siti Hawa saja, mereka saling melihat aurat, tapi setan pun, iblis dan bala tentaranya mereka melihat aurat Nabi Adam. Tapi Nabi Adam teh tiasa ninggal iblis gitu.
Karena kata Allah, min haitsu la tarunnahum, mereka ada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh kalian. Itu Pak. Nah makanya kalau indigo misal, naon ditinggal nanti gitu Pak. Saya juga belum bisa memastikan apakah memang betul, kecuali mungkin dengan izin Allah gitu kan. Upamanya memang betul-betul seperti itu. Bahkan para nabi pun tidak semuanya kan bisa melihat jin. Nabi Sulaiman saja karena mujizatnya bisa melihat jin. Para nabi mungkin ketika menyampaikan informasi tentang setan dan jin itu tuntunan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rupa jin itu seperti apa gitu kan. Sampai di ulama ada yang mengamalkan upami maca surat Al-Jin 10 kali sok kira. Ayo gitu kan jin gitu. Atau jadi arembung maca surat jin deh Pak. Kasihan gitu kan. Berarti nyambung itu tak surat jin. Nah gitu. Jadi kita juga belum bisa memastikan apakah seperti apa dan bagaimana yang mereka lihat itu, gitu kan? Indigo itu atau indra keenam, itunya indra keenam. Karena sekali lagi kategori goib menurut syariat itu yang tidak masuk akal, tidak terasa oleh panca indra itu goib. Tapi upami tos katinggal mah berarti sanes goib deui Pak eta. Kan gak tinggal atuh berarti bukan goib lagi. Sehingga aya anu nyebatkeun wah itu makhluk halus gitu. Tapi katingali belum lain halus deui atuh gitu mah. Kasar. Gitu. So coba Pak, siapa yang memang betul-betul ada, yang memang betul-betul bisa melihat, sok cobi ku urang uji gitu. Sampai pernah namanya teh Ustaz itu membeli satu rumah nate kos kosong bisa Pak. Rumah nate kos lami kosong, direnovasi. Kemudian ada aki-aki di dinya teh gitu. Cep cenah bade mesen bumi eta, mumun. Kumaha gitu, ari acep teu ninggal cenah gitu aya nu gitu. Gitu. Da ustad atuh nu diheureuyan oge. Cep ustad teh. Naon bada itu mah bodas. Hidung itu macet itu tuh tinggalikeun rambut oge panjang nganggo gamis nya gitu tuh jadi eleh itu si abana oge gitu nu asalna hidup jadi kalah kabawakeun gitu dan berarti bohong kan gitu. Nah seperti itu sok coba pastikan apakah memang betul ada seperti itu. So ibu-ibu ayeuna kenapa jurigna di Indonesia meni nyarangsa nalangsa gitu kan padahal saat acan dikuburkeun mah di mandian bersih di parfuman atau minimal kayak gelis atau yang masa praktek dicuri jadi goreng patut atau itu ya gitu coba juri-juri di luar negeri atau buka raya juri-juri di luar negeri mah gitu kan pakai jas dasi gitu buta sepatuna pentopel hebat nah juri di urang jadi goreng patut gitu nah di urang seueur rupa-rupa juri tah itu mah khayala yukhayyiru tahayulan khayalan. So ayeuna Bu di media sosial banyak sekarang konten kreator anu jurigna nimu ayeuna mah alanyar jurigna teh. Kuntil anak bosenan nganggo acuk bodas nu beureum ayeuna mah. Gitu. Nu hejo ge aya. Cong cenah nu beureum mah galak cenah. Nu hejo mah bageur. So kumaha? Gitu. Ibu ge sebetulna bisa ngajeun jurig anyar kumaha ibu we sok kumaha. Hoyongna tinggal ibu-ibu viralkeun eta di tanggal eta sok percayaeun kira Bu. Gitu. Nah begitu. Karena orang-orang yang sudah meninggal itu mereka tidak akan bisa kembali lagi. Makanya ada ustadz yang disebut dengan ustadz kubur teh. Ustadz kubur. Nah, terang ibu ustadz kubur. Jadi dakwahna teh di jero kuburan we. Ada wahan saha atuh, gitu kan? Kemudian juga ada ritual-ritual yang lain. Si timna teh dimasukkan ruh yang memang sedang disiksa di alam kubur gitu. Dulu kan kabur bukannya bangkai dan lain sebagainya. Gitu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Jin itu seorang laki-laki manusia itu bisa meminta tolong kepada jin laki-laki juga. Tapi tadi dijelaskan kumaha komunikasinya, bagaimana interaksinya. Bahkan dalam pengamalan ayat Quran tapi yang salah tempat juga sebetulnya bisa mengundang jin eta teh. Gitu.
Seperti ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sebagian guru-guru di pesantren umat muslim. Itu kan ayat. Nah, jadi disebut nate hikmah, aliran hikmah, tenaga dalam. Aya ritualna, kudu saung 3 hari. Kudu tapa di air terjun. Kudu wirid anu. Nah, kan banyak ritualna teh. Nah, ritual-ritual itulah yang bisa menghadirkan jin. Gitu. Jadi senang jin itu, meskipun mereka ternyata yang dibacakan itu adalah zikir-zikir, ayat-ayat, tapi karena tidak pada tempatnya, jin oge siap gitu kan, datang gitu. Apalagi dengan maksud tujuannya yang jelas, kanggo memang menghadirkan jin. Seperti itu. Kemungkinan begitu. Nah, jadi disinilah pelajaran bagi kita bahwa iman itu tidak akan bermanfaat ketika malaikat datang. Yang dimaksud adalah malaikat maut. Maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan keimanan kita baru menyesal ketika kematian datang. Gitu. Hati-hati Bu. Makanya kalau kita meninggal itu seusaha atau seberusaha mungkin kumaha carana kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam kondisi sakaratul maut gitu. So, itu yang harus kita usahakan meskipun ada perintah untuk mentalkinkan karena belum tentu ketika kita meninggal itu di depan orang lain. Upami aya batur menyameureun urang teh tiasa mentalkinkan gitu. Tapi kalau tidak ada orang lain kita meninggal. Nah, itulah yang menjadi catatan penting untuk kita. Seberusaha mungkin harus bisa menanamkan ketauhidan di dalam diri kita sehingga ketika kita meninggal itu bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan sendirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya, maka ia dijamin masuk surga. Ternyata gampang masuk surga teh Bu. Anu penting nalika ibu sakaratul maut ngucapkeun la ilaha illallah teu hese. Masuk surga gampang. Ya, itu ketika sakaratul maut gitu. Kudu pengajian hujan-hujan kieu. Itu ngapalkeun ibu la ilaha illallah gitu kan seperti itu. Salat gitu, riweuh. Itu ternyata begitu caranya teh. Cuman apakah betul semudah itu? Gitu kan. Kalau ternyata memang mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, moal aya parentah nalkinan. Kan begitunya. Kenapa ada perintah nalkinan? Mengucapkan la ilaha illallah teh Bu. Karena ucapan la ilaha illallah bukanlah hafalan, tapi mengucapkan la ilaha illallah bekal kita menanamkan ketauhidan ke Allah eta salami itu. Gitu. Jadi sanes ngapal, ayeuna we ngapalkeun la ilaha illallah ngaji henteu. La ilaha illallah salat henteu gitu kan. Pas maot boro-boro tiasa la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah naoge gitu. Jadi ternyata menanamkan ketauhidan di lisan itu bukan hafalan, tapi betul-betul di dalam diri kita semuanya. Yaitu tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tanamkan untuk kita dan jangan sampai menyesal ketika di kemudian hari. Senyesal apapun tidak akan pernah bisa kembali lagi ke alam dunia. Kemudian yang kedua, datangnya Allah. Apa yang dimaksud dengan datangnya Allah? Au ya'tiya rabbuka. Nah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi jilid kelima halaman 131 menjelaskan, wa qad yudkarul mudhaf ilaihi wal muradu bihil mudhaf. Maksudnya terkadang disebutkan mudhaf ilaihi yang disandari, sedangkan yang dimaksud adalah mudhaf. Nah, ini bahasa Arab, gitu kan, ilmu nahwu. Tapi kieu maksud nama, gitu. Jadi, yang disebutkan Allah atau Tuhan kalian bukan berarti Allah nu datangna, gitu. Tapi yang datangnya itu adalah perkara atau urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud uqubatu rabbihi wa adabu rabbihi, hukuman Allah dan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudnya datang Allah teh. Bukan Allah datang secara langsung, tapi hukuman Allah dan adab Allah Subhanahu wa taala yang datang. Kieu maksudna teh.
Yang disebutkan Allah, tapi maksudnya mah bukan Allah secara langsung. Siga ibu nuju angkat-angkatan, naros alamat, aya jalmi didinya, Pak, ari si ibu anu di mananya bumina. Ternyata nu ditaros urang teh nunjukkeun mangga we taroskeun ka warung. Anu dimaksa taroskeun ka warung teh ibu naros ka warung kata napikeun gaduh warungna. Kan itu moal mungkin ibu naroskeun ka warung gitu kan. Rum ari mah eta di mana? Ante gitu. Jadi disebutkan taroskeun we ka warung gitu. Jadi yang disebutkan Allah tapi sebetulnya bukan Allah gitu. Maksudnya yaitu uqubatu rabbihi wa adabu rabbihi, hukuman Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyesalan yang datang ketika datangnya azab Allah itu tidak akan bermanfaat lagi. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat bagi dirinya gitu. Maka jangan sampai datang kepada kita menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah itu kita tidak tahu kapan Allah mendatangkannya dan kapan Allah menimpakannya, kepada siapa Allah tertujunya gitu. Meskipun di lingkungan kita itu ternyata banyak orang yang soleh, tapi karena disebabkan ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan, nah maka datang azab Allah itu mual secara khusus kamu maksiat tunggul eta. Tapi semua orang yang ada di daerah itu akan terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Musibah Allah Subhanahu wa taala, tapi statusnya beda. Kalau untuk orang yang maksiat azab, laknat. Tapi kalau untuk yang taat kepada Allah, itu mereka mendapatkan ridwan. Keridhaan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, Bu. Kejadian-kejadian musibah yang datang hanya disebabkan oleh segelintir orang, tapi kengingna sakumaha. Sakampung kengingna teh. Ada orang-orang soleh didinya? Aya. Aya nu taat didinya? Aya. Tapi nah Allah tidak memilih sok eta nu maksiat tungkul didinya teh gitu kan hancurna. Ternyata tidak. Ketika Allah menurunkan azab, ketika Allah menurunkan musibah, sadayana disikat. Hancur gitu. Contoh dulu di Palu, tsunami. Kemudian ada likuifaksi gitu kan, sadesa cuman sabaraha menit ku Allah tertimbun sadayana. Kemudian tsunami. Kenapa bisa terjadi tsunami? Karena menurut informasi di pantai itu ada tempat yang disediakan untuk LGBT gitu, aya tempat didinya. Kemudian juga di sana itu pernah terjadi pesugihan anu biasa nama hulukna hungkul tahari tama sanes huluna naon langsung hirup kene dialungkeun ka laut domba teh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disikat. Nu maksiat tungkul henteu. Ada orang soleh di sana? Ada gitu. Kemudian juga terjadi di puncak teh di Bogor. Gitu ta, daerah mana teh? Cianjur. Gitu. Di Cianjur. Gitu kan? So, coba apa informasi yang didapat? Ternyata ada tempat-tempat wakar itu kan gitu. Perzinahan ditempati. Bahkan ada tempat-tempat kamu khusus nikah siri. Gitu. Dipasarkeun gitu kan. Nikah siri oge. Gitu. Naon mut'ahnya orang-orang Syiah nu gitu mah pagaweana teh. Nikah siri oge sajaman. Nikah siri oge sajaman seharian. Tos hari matose cerai deui. Gitu so. Kan diwadahan ku Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Begitu. Tapi nah tempat maksiat tumpul kan orang-orang yang soleh pun ada orang-orang yang taat ada, tapi statusnya beda. Nah, jangan sampai menunggu musibah Allah itu datang seperti itu. Jadi, ketika kita memiliki keimanan, maka dari sekaranglah memanfaatkan keimanan itu, jangan sampai menunggu dua perkara ini. Yaitu datangnya malaikat dan datangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah hukuman Allah dan azab Allah. Yang terakhir yaitu datangnya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kebesaran Allah teh? Yaitu datangnya alamatud dalatu ala sa'ah, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kepada hari kiamat. Itu. Jadi kalau tanda-tanda itu sudah hadir, maka la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan itu tidak akan bermanfaat.
Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit di arah barat. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau matahari itu sudah terbit di arah barat. Fa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari itu sudah terbit di arah barat, amanan nasu kulluhum ajma'un, pada hari itu keimanan manusia la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat lagi. Tobat oge tos moal ditampi, nah telat. Gitu. Makanya kalau kita bangun pagi tinggal heula bangun poe teh. Bisi tos di awal kulon. Upami tos di kulon mah heupeui pada melatih eureun. Gitu, fokus ibadah. Karena sudah dunia pun akan berakhir gitu. Nah, itulah tanda hari kiamat, sok kabayang. Tapi yang dikhawatirkan oleh kita teh seperti ini. Ketika tanda itu sudah dijelaskan oleh Rasul, tapi orang masih kena teu sadar eta. Iman teu nambahan, Bu. Ibadah teu naikkan, itu we anger. Padahal tandanya itu sudah dijelaskan, tanda-tanda kiamat teh. Seperti halnya sekarang, tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak. Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul dijelaskan. Apa? Yang pertama, dicabutnya para ulama. So, Bu, upami ulama maot teh urang teh kedah sieun. Lain jongjon. Karena kalau ulama sudah tidak ada, yang dikhawatirkan nanti orang-orang bodoh yang diangkat teh untuk menjadi pemimpin. Dan ketika orang-orang bodoh itu dijadikan pemimpin, ketika mereka berfatwa, fatwa nate dolu fa'adolu, sesat dan menyesatkan. Itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu diminumnya khamr. Di mana-mana khamr teh diminum. Sok cobi tinggal ayeuna. Punten Bu, kenapa banyak kecelakaan di jalan? Maksudnya kecelakaan di dia teh terjadinya pembegalan, terjadinya pembunuhan gitu buta di jalan. Karena ada di kuku tempatna oge. Seperti halnya di kita sok di Kahatek tadi dinya. Saya sempat berpikir, kenapa FPI dibubarkan? Apakah jadi makar negara? Itu. Yang jadi alasan jelas nama naon pedah, naon penghasilannya dihancurkan. Gitu. Apa penghasilannya? Nyenuk itu tempat minuman-minuman. Coba saja kita lihat. Coba di depan KHT kayak seberapa tempat? Gitu. Di depan KHT. Dulu pernah aya skenario hunkul. Kalaulah ternyata benar itu di naon namanya teh di eta ku pun tanya ku pihak anu berwajib sigana mau dagang deui. Ini dagang deui ayeuna. Gitu. Bahkan sok aya wae datang. Kemudian didangder. Pernah dulu dilaporkeun aya digerebek. Geuningan dagang deui ayeuna. Naon atuh maksana digerebek eta gitu kan. Nah begitu. Abi bae-bae udah hancurkeun gitu. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah jadi makar negara? Mungkin salah satu alasannya itu. Dari pandangan kita sebagai aktivis muslim gitu. Aya ancaman untuk negara, menghancurkan negara, mana itu? Malah menyelamatkan. Menyelamatkan dari musibah-musibah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah itu, jadi datangnya diminumnya khamr. So kayak barudak tinggal. Bu, puntennya kejadian begal-begal sapertos gitu, nah dan terjadi punten ka guru mata hati. Itu rekan saya. Kemarin terjadi nate. Gitu, sampai dipukul, Bu, dihabok eta mah. Sampai kacamata itu mocos kamu socana. Jadi dipukul Bu botol. Ya memang jam 1 wengi deh teh. Joya acara pas di mana di kota di Cicahem pas lampu merah jadi langsung dihabak gitu, jadi si hidung patah,
mata juga masuk ya teh naon teh kacamata gitu tah. Sampai daya untuk alhamdulillah masih utuhnya sudah mah gitu. Alhamdulillah masih masih bisa diselamatkan, tapi karena informasi awalnya seburuk-buruknya cenah diganti ku bola mata ya namanya imitasi gitu Pak. Kan kaget gitu. Gitu sampai siga gitu. Tapi udah memang luar biasa gitu lukana gitu. Nah, rata-rata coba tinggal kasusna teh anak-anak SMP, Bu. Anak SMA. Bodak sekolah kene gitu. Nah, bisa seperti itu. Kan badak sareng gitu mah masuk geng teh. Gitu. Sudah mau dicokoki gitu. Kudu wani mana teh. Mabok deui tah gitu. Kan tidak melihat siapa-siapa, saha we dihabak we gitu kan. Oh, rata-rata nu ditangkap nanti naon badak SMP. Badak SMP. Anak-anak kecil, masih anak-anak kecil. Nah itu. Jadi di luar dari pantauan orang tuanya. Nah, efeknya salah satunya khomer. Gitu. Khomer. Kemudian wayad harus zina, nampaknya perzinahan. Gitu. Minum khomer tos banyak diurang. Itu kan salah satu tanda. Kemudian wayad harus zina, perjinahan. Cuma perzinahan? Apakah sudah banyak yang nampak? Banyak gitu. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh kita ketika sudah datang tanda kiamat tapi orang teh anteng we gitu kan. Tenang-tenang saja. Apalagi kalau sudah datang nanti tanda hari kiamat yang besar. Salah satunya yaitu terbit matahari di arah barat. Makanya bari jongjon wae. Yang dikhawatirkan ya, dirinya masih kene di arah barat gitu. Eta nu dikhawatirkan teh tenang we gitu kan. Dan tobat pada waktu itu layan fa'un nafsan imanuha, keimanan itu sudah tidak bermanfaat lagi. Bade tobat siga kumaha wae oke. Bahkan nanti ketika di hari kiamat itu orang-orang itu sudah tidak ada lagi yang miskin. Bu, tanda-tanda di hari kiamat itu baleunghar sadayana oge. Sampai orang mau berinfak itu teu tiasa gitu kan. Karena sudah tidak ada lagi yang menerima, bingung gitu. Bade kamanakeun. Jadi tidak berfungsi gitu harta oge. Kemudian apalagi ketika datangnya Dajjal. Sebelum Dajjal itu datang diuji ku kemarau yang panjang. Ke rumah iman teh sudah bugoya begitu luar biasa. Orangnya kemarau ngan sabaraha bulan ya ngap-ngapan gitu kan. Apalagi dengan kemarau panjang. Kemudian datang Dajjal. Dajjal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Memang teu sakumaha tapi hebat gitu. Bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa menurunkan hujan. So, nuju kondisi siga kitu 3 tahun kemarau. Itu kan makanan tidak ada, air tidak ada, tiba-tiba datang tuh sok tah asal nutur we ka abi gitu kan. Turunkeun hujan, turunkeun tumbuh-tumbuhan, roti diberi. Keimanan teh geus koyah we gitu kan. Ingatan teh nu penting mah aya nu mere mie we 3 bungkus lah gitu kan. Nah, gitu. Gambarannya seperti itu. Itu belum sampai di hari kiamat. Kan begitu. Bahkan Bu punten, tong beja-beja iman rahasia Bu. Gitu. Kalau beja-beja, Dajjal itu yang paling banyak itu pengikutnya adalah perempuan. Yang paling banyak itu pengikutnya adalah perempuan. 40 hari Dajjal bisa menguasai dunia. Dan eta teh kakurilingan ku Dajjal teh. Kemudian mencari pengikut-pengikutnya dan paling banyak pengikutnya adalah perempuan. Saganteng-ganteng na caroge ibu eleh ku Dajjal mah Bu. Wah, ibu teh atuh. Gitu. Makanya dari sekarang harus dipersiapkan. Karena orang yang jauh dari keilmuan agama dan jauh dari Allah, mereka lah yang akan terbawa untuk mengikuti Dajjal itu gitu. Banyaknya ibu-ibu gitu kan. Kalau dibeja-beja Bu, Dajjal teh goreng patut atuh. Rahasia dia mah. Ya. Beja-beja, Dajjal teh goreng patut gitu kan. Rambutna keriting, wajahnya lebar, matana pecak sabelah gitu. Kan goreng patut, tapi pas ninggal ibu langsung terkesima. Caroge buge lewat pokoknya mah gitu. Nongah hati-hati gitu. Itu Dajjal gitu kan. Nah, itulah tanda-tanda hari kiamat yang dikhawatirkan oleh kita. Pas datang hari itu orang teh tenang gitu kan. Terus sadar gitu. Nah, maka dari sekarang lah yang harus kita persiapkan. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis riwayat Muslim, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit di ufuk barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi selama matahari masih di arah timur, sok aman kene dari sekarang lah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bertobat sudah di arah barat matahari terbit, itu tidak akan pernah kita Allah menerimanya. Wah, itu. Bahkan terjadi juga kepada ayahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, yang menyesal ketika di hari kiamat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal kiamah. Allah mempertemukan Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ala wajhi azara qatarotun wa ghabaratun. Di wajah ayahnya itu ternyata banyak kotoran. Debu hitam. Pokoknya mah pikageuleun. Kemudian Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini? Ya Allah, bukankah aku sudah Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya. Kemudian, bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar jangan melakukan kemaksiatan kepadaku? Nabi Ibrahim teh tos ngingetan ka Azar teh nuju hirupna teh. Azar teh tukang ngadamalan patuh di Raja Namrud teh. Raja Namrudnya. Gitu. Jadi Azar teh bapana Nabi Ibrahim teh tukang ngadamalan patungna gitu. Bapana mah tukang berhala, murang kalina Nabi gitu. Nah, mata puntennya upami ayeuna aya ustad, budakna bedegul, tong nyalahkeun ustadna, Bu. Genwe dan memang seperti itu gitu kan. Perjalanan hidup mah gitu. Ini ustad gitu kan budakna kali itu gitu terus. Tong nyalahkeun ustadna. Da sigana mah bukan berarti tidak mendidik, sudah mendidik, tapi da barudak we kan itu gitu. Apalagi kalau anak-anaknya sudah besar. Gitu. Yo aya kolotna gitu, budakna ustad gitu kan. Tong nyalahkeun ka budakna. Itu dawa wae ka batur ari kolotna siga kitu patut gitu. Ini para nabi juga begitu mengalaminya sama. Nabi Lut, Nabi Nuh, anu nurus tujungna saha? Kan indung, istri sama anak-anaknya kan begitu. Dokter ngadangu gitu kan, padahal seorang nabi. Nah, begitupun sekarang. Jadi ayahnya seorang tukang berhala, tapi putrana nabi. Kemudian diingatkan tong maksiat, Pak, gitu. Sok ye iman. Tapi ternyata Azar itu tetap kafir. Maka ia menyesali ketika hari kiamat. Ketika bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ibrahim. Fayaqulu abuhu fal yauma la asika muhun ayeuna mah cenah moal maksiat ka anjeun. Gitu tah. Tobat kan? Tobat, Bu. Tapi ketika Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, ya Rabbi innaka wa'atani alla tukhziyani yauma yub'asun. Wahai Rabb, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kiamat. Tapi sahur Nabi Ibrahim fa ayu khizin ahza min abil ab'an. Bade teu hina kumaha upami ningali bapa teh geuningan jauh. Manyari abdi di surga ari bapa di neraka gitu. Nah, nyuhunkeun ka Allah teh janjina, tapi apa jawaban Allah? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Ternyata doa Nabi Ibrahim pun, harapan Nabi Ibrahim itu tidak bisa menyelamatkan ayah. Nah, tobat, telat pas hari kiamat terjadi. Sudah. Nah, termasuk ini menjadi PR untuk kita. Seorang anak itu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya punya wadah. Wadahnya sami soleh. Orang kali soleh, orang tua oge kedah soleh, sehingga ketika anak mendoakan itu ibu teh gaduh wadah kesolehan ibu, dan doa itu akan sampai kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Azar yang ayahnya itu tidak memiliki wadah kesolehan, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah pun tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Azar itu sebagai orang kafir. Gitu. Penyesalan Azar tidak bisa diterima oleh Allah. La yanfa'u nafsan imanuha, keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keimanan kita itu di satu waktu akan tidak bermanfaat lagi untuk kita ketika datangnya malaikat
datangnya Allah Subhanahu wa taala dan datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan keimanan ini, jangan sampai disia-siakan, karena keimanan inilah yang menjadi bekal untuk kita semuanya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.